Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Puji Tuhan, sekarang kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini. Saya berdoa semua kita ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, tema gereja kita tahun ini adalah Unity atau kesatuan. Dan tema bulanan kita di bulan Februari ini adalah Unity is the best, yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26. Di situ dicatat suatu ketika sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, lalu ditangkap dan disalibkan, Yesus menengadah ke langit untuk berdoa. Yesus berdoa memohon Tuhan untuk memelihara murid-muridnya, supaya mereka tetap hidup di dalam kesatuan, sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 17 ayat 11, ayat 20 sampai dengan 23, di sana ditulis demikian. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 20 katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23 katakan, aku ada dalam mereka, dan Engkau ada dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Doa dan harapan Yesus dalam ayat-ayat ini adalah agar para pengikutnya hidup di dalam kesatuan, sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini, apakah kesatuan itu? Mengapa Tuhan berdoa memohon pengikutnya untuk hidup bersatu sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu? Untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita akan belajar tentang unity is not aloneness, but togetherness. Kesatuan bukanlah kesendirian, tetapi kebersamaan. Itulah tema sharing saya hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kesatuan itu bukanlah kesendirian. Kesatuan adalah kebersamaan. Kesatuan adalah berbicara tentang kita, antara aku dan kamu, antara kita dan mereka. Itulah kesatuan. Sejak pertama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Allah sendiri yang berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dengan sangat jelas Tuhan bilang, it is not good for the man to be alone. Tidak baik manusia itu sendirian saja. Itu sebabnya mengapa Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan manusia untuk menolongnya. Nah, ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari dari Kejadian pasal 2 ayat 18 ini. Pelajaran pertama yang kita pelajari dari sini adalah yang pertama, aloneness is not good. Kesendirian itu tidak baik. Well, karena kesendirian tidak baik, makanya Tuhan menjadikan orang lain supaya manusia itu tidak hidup sendirian. Jadi, kalau kita mencoba untuk hidup sendirian tanpa orang lain, itu adalah keinginan yang salah dan keliru. Kita harus tahu bahwa
Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Sekali lagi, kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian atau sendiri-sendiri, tetapi hidup di dalam kebersamaan. Makanya kita butuh orang lain. Kita harus sadar dan jujur terhadap diri kita bahwa kita ini manusia yang sangat lemah dan terbatas. Pengetahuan kita terbatas, uang kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Semua yang kita punya ada limitnya. Dalam keterbatasan inilah kita membutuhkan bantuan orang lain. Hanya orang sombong saja yang merasa dirinya hebat, kuat, dan tidak membutuhkan orang lain. Hari ini, malam ini, saya ingin mengajak kita untuk buang segala kesombongan kita yang menganggap diri kita hebat dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ingat, Tuhan bilang kita tidak bisa hidup sendirian. Aloneness is not good. Itu pelajaran pertama. Kesendirian itu tidak baik. Kita butuh orang lain. Sekarang pelajaran kedua yang bisa kita pelajari adalah kita butuh orang lain untuk menolong kita. Perhatikan Kejadian 2 ayat 18. Setelah Allah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, maka selanjutnya Allah segera menjadikan seorang penolong. Untuk apa sih? Untuk menolong Adam. Jadi, salah satu tujuan utama Tuhan menciptakan Hawa adalah untuk menolong Adam. Jadi, Hawa tercipta untuk menolong Adam. Artinya, segala keterbatasan dan semua kekurangan Adam dilengkapi oleh Hawa. Sebaliknya, segala keterbatasan dan kekurangan Hawa dilengkapi oleh Adam. Begitu juga dengan kita. Keterbatasan dan segala kekurangan diri kita dilengkapi oleh orang lain. Sebaliknya, keterbatasan orang lain dilengkapi oleh diri kita. Itu sebabnya, poin saya yang ketiga atau pelajaran yang ketiga adalah Tuhan menjadikan kita satu supaya saling melengkapi. Sekali lagi, Tuhan menjadikan kita satu supaya saling melengkapi. Ingat, Tuhan itu tahu betul semua kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kita. Karena Tuhan sangat paham dan tahu bahwa kita tidak bisa hidup survive sendirian, makanya Tuhan menciptakan orang lain untuk melengkapi kita. Dan sebaliknya, dengarkan, sebaliknya, Tuhan juga memberikan kepada kita kelebihan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan kita, kemampuan kita tidak dimiliki oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa melengkapi kekurangan mereka. Makanya jangan heran, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus itu berdoa. Dia berdoa memohon supaya Tuhan pelihara kita, supaya kita tetap bersatu. Kenapa? Karena di dalam kesatuan itulah kita saling melengkapi satu sama lain. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau spirit kesatuan, semangat kesatuan itu kita tanamkan dalam diri kita, maka kita semakin kuat dan kokoh. Dan sebagai akibatnya, Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat kehidupan untuk rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, dan segala aspek kehidupan kita. Itulah yang ditulis di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 sebagai berikut. Di sana dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
untuk selama-lamanya. Yuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari jadikan tahun ini sebagai tahun untuk mempererat kesatuan di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita. Saya percaya, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya. Jika ada kesatuan di dalam rumah tangga kita, maka berkat Tuhan akan mengalir ke sana. Jika ada kesatuan di dalam gereja kita, maka berkat Tuhan akan mengalir ke sana. Yuk, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini. Membuka pikiran kami untuk mengerti bahwa di mana ada kesatuan, di mana ada unity, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, ada kesatuan di dalam rumah tangga umat-Umat-Mu. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, ada kesatuan di dalam gereja, sehingga kami menyaksikan bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan sadarkan kami bahwa segala kemampuan dan kelebihan kami bukan dipakai untuk menyombongkan diri, tetapi itu untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dari sahabat-sahabat kami, dari orang-orang lain, dari jemaat-Mu yang lain ya Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun kesatuan di dalam kehidupan kami, gereja kami, dan rumah tangga kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.